Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Ike Kurniawati MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan dan perkenalkan terlebih dahulu saya Yovanda Juliani NPM A1G023026. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Yovanda Juliani menyampaikan materi yaitu yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana yang ada di suatu instansi pendidikan. Pendidikan yang bermutu sama dengan butuh sarana dan prasarana yang memadai. Yap, betul sekali. Mengapa demikian? Dari kata pendidikan, pendidikan merupakan aktivitas atau salah satu kesadaran yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih baik. Dan tujuan dari seseorang melakukan aktivitas pendidikan yang pertama yaitu ingin meningkatkan kecerdasan, yang kedua ingin meningkatkan atau ingin memperdalam keilmuan, dan yang ketiga yaitu ingin menumbuhkan akhlak yang jauh lebih baik. Di salah satu instansi pendidikan agar dapat menciptakan pendidikan yang bermutu, yaitu yang pertama yaitu adalah syaratnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Apa sih hubungannya pendidikan yang bermutu dengan sarana dan prasarana yang memadai di salah satu instansi pendidikan? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah teman-teman, pada poin pertama ini kita akan membahas apa sih itu sarana dan prasarana yang ada di instansi pendidikan. Mungkin teman-teman masih mikir, apa sih perbedaan sarana dan prasarana ini? Mengapa sih sarana dan prasarana ini penting ada di instansi pendidikan? Jadi mari bersama-sama kita kupas bersama saya Yopanda mengenai sarana dan prasarana. Jadi, yang pertama kita akan bahas tentang yang namanya sarana. Dapat kita simpulkan bersama-sama, teman-teman. Sarana ini merupakan alat yang dapat digunakan secara langsung oleh tenaga pendidik yang dapat membantu tenaga pendidik tersebut menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, pada proses pembelajaran, biasanya kita itu sering menggunakan yang namanya buku, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Nah, hal itu teman-teman merupakan bagian dari yang namanya sarana. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang yang namanya prasarana. Nah, prasarana ini beda teman-teman dengan sarana tadi. Nah, prasarana ini merupakan fasilitas pendukung dalam proses yang akan dilaksanakan di instansi pendidikan. Kalau sarana itu adalah yang dapat membantu proses pembelajaran, kalau prasarana merupakan proses atau fasilitas pendukung yang dilakukan oleh instansi pendidikan seperti kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas. Nah, adapun kita contohkan, contoh dari prasarana ini yang pertama itu ada gedung, yang kedua itu ada lapangan, dan yang ketiga itu ada ruang kelas dan banyak lagi sebagainya. Nah, sarana dan prasarana ini teman-teman saling berkaitan atau saling berhubungan. Mengapa? Dikarenakan sarana dan prasarana ini saling berhubungan untuk dapat membantu proses pembelajaran jauh lebih baik dan nyaman di dalam suatu instansi pendidikan. Baik teman-teman, jadi pada poin yang kedua ini kita akan membahas yang topiknya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya, emang ada ya hubungan manajemen dengan sarana dan prasarana? Dan tentu ada hubungannya teman-teman. Jadi, untuk mengetahui hubungan antara manajemen dengan sarana dan prasarana, di sini saya akan mengupas yaitu yang namanya arti dari manajemen. Nah, manajemen ini teman-teman bisa kita artikan yaitu upaya atau cara untuk mengatur sesuatu supaya penggunaannya itu jauh lebih efektif dan efisien. Dan arti dari manajemen tersebut kita hubungkan dengan sarana dan prasarana. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana itu merupakan upaya yang mengatur segala fasilitas yang ada di sekolah agar dapat digunakan secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai proses pembelajaran mengajar di sekolah jauh lebih efektif dan efisien.
Baik, adapun contoh dari sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, sarana dan prasarana kali ini dibagikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada alat pelajaran, yang kedua itu ada alat peraga, dan yang ketiga itu ada media pendidikan. Nah, untuk salah satu contoh sarana dan prasarana pada poin pertama yaitu alat pelajaran, yaitu seperti buku, alat tulis, spidol, dan papan tulis. Kalau contoh sarana dan prasarana pada alat peraga, itu ada gambar dan miniatur untuk membantu seorang tenaga pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik. Dan yang terakhir itu ada media pendidikan. Nah, contoh dari sarana dan prasarana dalam media pendidikan ini seperti komputer, proyektor, atau internet. Nah, alat pelajaran, alat peraga, sama media pendidikan ini teman-teman saling berhubungan atau berkaitan untuk menciptakan proses pembelajaran itu jauh lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, setiap jenjang sekolah, baik dari SD, SMP, dan SMA itu memiliki standar sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Yang dimana semua ini adalah fasilitas yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kita bahas terlebih dahulu untuk standar sarana dan prasarana pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, di sekolah dasar itu harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, UKS, dan lapangan. Dan yang kedua yaitu di sekolah menengah pertama, dia harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, UKS, lapangan, dan ditambahkan dengan ruangan tata usaha, bimbingan konseling, serta untuk memfasilitasi kegiatan yaitu organisasi siswa. Dan yang terakhir pada jenjang sekolah menengah atas, yaitu di mana harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, UKS, lapangan, ruang tata usaha, bimbingan konseling, organisasi siswa, dan ditambahkan itu lab biologi, kimia, dan komputer untuk memfasilitasi proses belajar mengajar peserta didik agar dapat menciptakan pendidikan yang jauh lebih bermutu dan efektif dan efisien. Mengapa sarana dan prasarana ini harus dikelola dengan baik? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya sarana dan prasarana ini merupakan tolak ukur mutu sekolah. Jikalau sarana dan prasarana ini dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga dengan penghancuran barang yang sudah rusak dan tidak layak dipakai. Semuanya harus dikelola dengan baik agar mencapai tujuan dan yang tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik dan efisien. Dalam mengelola sarana dan prasarana yang baik, ada pun prinsip-prinsip pengelolaan. Yang pertama, yaitu dapat mendukung tujuan belajar. Yang kedua, digunakan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, ada tanggung jawab yang jelas. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, yaitu dapat membangun kerjasama yang kompak antar warga sekolah. Jadi teman-teman, ada pun tujuan dan manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana ini. Nah, jikalau pengelolaan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan baik, dapat mewujudkan tujuannya yang pertama, yaitu dapat menjadikan fasilitas belajar mengajar jauh lebih baik, sehingga dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan ada pun manfaat yang timbul jikalau pengelolaan ini kita lakukan secara baik. Yang pertama, yaitu efisiensi biaya. Yang kedua, aman saat digunakan, dan yang ketiga itu siap dipakai kapanpun. Baik teman-teman, jadi dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sarana dan prasarana ini merupakan syarat penting yang harus ada dan dimiliki di dalam suatu instansi pendidikan. Jika sarana dan prasarana ini dikelola dengan baik, maka mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut akan meningkat dan hasil akhirnya akan mengeluarkan lulusan-lulusan yang baik sehingga dapat menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di tengah masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.